Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini, di sebelah gua udah ada sebuah Mini, dan Mini ini adalah versi Mini yang elektrik. Nah, gua sekarang lagi ada di Mini yang ada di daerah Peak. Kalian kalau mau cek-cek langsung aja datang ke sini, dan dalam video kali ini kita akan mereview unit Mini elektrik. Anyway, pada saat pertama kali diluncurkan, mobil ini pada tahun 2022 pada bulan Juni lalu menjadi beberapa perbincangan karena memang harganya yang tidak terpaut jauh dengan Mini Cooper 3 pintu. Kalau kita lihat secara desain, memang mobil ini seperti mobil-mobil konvensional Mini lainnya karena memang bentuknya tidak terlalu signifikan perubahannya dari yang konvensional. Kemudian paling di depan sini ditambahkan huruf S yang berwarna hijau atau kuning ya, pokoknya warnanya itu yang menandakan bahwa ini sebuah mobil listrik. Lampu-lampuan masih sama seperti yang konvensional, kemudian grillnya yang bentuknya agak unyu-unyu ini yang buat tampilannya lebih menarik, dan diffuser bawah ini yang warnanya hitam doff. Kemudian di sini ada hiasan krum-kruman tipis ya melingkari grillnya, kemudian sensor parkir 4 titik sudah disematkan di depan mobil ini. Kemudian di sini ada airflow yang memang untuk pengaliran udaranya. Ngomongin isi moncongnya, kap mesinnya ini bisa diangkat dengan sangat mudah karena dia memang dipopang oleh dua buah hidrolik yang cukup kuat karena ini memang besar sekali kap mesinnya. Nah, kalau kalian lihat di area mesinnya ini cukup rapi ya dengan penutup ini di atasnya, dan mobil ini itu menggunakan kapasitas baterai yang nggak begitu besar karena dia kapasitas baterainya itu sekitar 32,6 kWh itu untuk kapasitas motornya, tapi yang dipergunakan itu kapasitasnya ukurannya 28,6 kWh ya, itu memberikan margin atas dan bawahnya sehingga baterainya bisa lebih tahan lama. Energi listrik tersebut disalurkan ke mesin listrik yang ada di depan sini, yang mesin listrik ini bisa menghasilkan tenaga yang hampir-hampir sama seperti Mini Cooper 3 pintu yang konvensional karena dia punya tenaga sekitar 184 horsepower dan torsi sekitar 270 Nm, dan untuk mobil listrik memang torsinya dikeluarkan dari RPM 0 dan artinya torsinya itu sangat instan sekali. Nah, mobil ini diklaim oleh Mini itu dia bisa menempuh 0 ke 100 km hanya dalam waktu 7,3 detik. Sayangnya mobil ini dibatasi maksimum kecepatannya karena mobil ini dibatasi kecepatannya hanya sampai 150 km per jam saja. Kalau ngomongin sistem safety-nya, mobil ini dilengkapi dengan sistem safety yang cukup banyak. Rear camera view, kemudian driver assist, semuanya ada di mobil ini, dan gua tampilin di samping sini. Kalau kalian mau lihat silahkan cek fitur-fitur yang ada di mobil ini cukup banyak. Beralih ke samping, tampilannya memang tidak begitu jauh perubahannya dengan yang Mini Cooper 3 pintu. Yang paling mencolok itu ada di velgnya karena mobil ini menggunakan velg berukuran 17 in dan velgnya tuh bernuansa futuristik dengan list warna kuning mengelilingi mobil ini yang mengartikan mobil ini menggunakan energi listrik. Nah, kemudian velg ini dibalut ban berukuran 205/45 ring 17. Nah, untuk sistem pengereman di keempat rodanya dia sudah disc, kemudian dia masih tetap disematkan cover fender yang tipis dari depan sampai dengan ke belakang. Bahkan ini kalau dilihat dari depan sampai belakang itu dia mengelilingi ya. Nah, kemudian satu lagi tandanya di sini ada huruf S yang warnanya kuning ini, kemudian spion dia warnanya sama kayak warna atapnya. Handle dia warna chrome yang ada touch keyless-nya di sini, list chrome di bawah kacanya, dan belakang sini sama seperti yang konvensional dia ada port buat chargingnya ditaruh di sebelah kanan sini. Beralih ke tampilan belakangnya yang agak sedikit berbeda itu ada di bumper belakangnya dengan Mini Cooper 3 pintu karena dia tidak punya knalpot mengingat ini menggunakan energi listrik. Kemudian memang bentuk bumpernya agak sedikit berbeda ya, dan di kanan kirinya ada fog lamp belakang, kemudian lampu belakangnya sama seperti Mini 3 pintu, dia kayak bendera-bendera Inggris gitu dan dikelilingi sama krum-kruman. Nah, di sini dia
ada emblem ini yang dihiasi sama warna clear black piano. Sebelah kiri ada logo E, artinya mobil ini elektrik, dan sebelah kanannya Cooper S, yang S-nya itu warnanya kuning. Nah, defogger sudah disematkan di mobil ini, spoiler, antena, dan high stop lamp ada di belakang sini. Gimana bagasinya? Kita coba buka. Nah, ini tuasnya sudah elektrik, namun memang untuk mobil ini belum dilengkapi dengan power tailgate, dan sama seperti mini-mini lainnya, bagasinya tidak begitu besar, tapi ini cukup buat naruh bagasi berukuran sedang. Nah, kalau kalian merasa bagasinya kurang gede, kalian bisa lipat bangku belakangnya 70-30, jadi kalian punya bagasi yang lebih luas lagi, jadi nggak perlu khawatir lah ya. Nah, di bawah lantai bagasinya ini dia ada charging portable yang kita dapatkan dari mobil ini, jadi cukup menarik juga. Nah, tidak lupa di bagasinya ini dilengkapi dengan dex yang bisa mengamankan barang kita sehingga tidak terlihat dari luar. Untuk di door trimnya dia paling ada ini segitiga pengaman, sama ini buat kita nutup bagasinya. Oke, gua udah duduk di bangku paling belakang dari ini elektrik. Nah, so far duduk di sini posisi duduknya cukup nyaman, dan ini agak ganjal dikit, jadi gua naikin sedikit aja. Jadi kita bisa duduk dengan sangat nyaman. Tapi sayangnya ini kayaknya bangku belakangnya nggak bisa adjustable, dan kita hanya bisa isi dengan 2 orang saja karena tengahnya sini ada gundukan ya. Jadi kalian nggak bisa isi 3 orang. Kemudian di tengahnya sini tuh ada penghalang dari depan sampai belakang, jadi kayaknya kalau bertiga nggak memungkinkan. Dan di belakang sini paling kita dapat speakeran kanan kiri sama cup holder 3 biji, kanan, tengah, sama belakang. Untuk USB slot kita belum dapat di sini, tapi kita dapat sunroof ya. Sunroofnya di mobilnya ada 2, depan belakang, dan seat belt 3 titik. Udah nggak ada lagi sih. Nah, gua udah duduk di bangku paling depan dari mini elektrik, dan so far kalau kita mengingat sebuah mini itu, dia itu sebuah mobil yang benar-benar fun to drive. Jadi posisi duduknya tuh nyaman banget, dan ini posisi duduknya udah gua setel posisi duduk nyaman gua ya, dan nyaman banget sih duduk di sini. Nah, pengaturan bangkunya lengkap karena dia ada maju mundur, reclining ya, reclining sama high adjusternya. Dia sudah ada semua, walaupun semuanya masih manual, tapi manual itu bisa diakses dengan cepat. Kemudian setirnya dia sudah tilt sama teleskopik ya, seperti gue bilang tadi, mobil ini fun to drive, jadi pengaturan berkendaranya lengkap banget. Dan ini teleskopiknya dia jauh banget ya maju mundurnya, jadi sangat-sangat memudahkan untuk mengatur posisi berkendara yang nyaman. Nah, desain interiornya ini ya masih sama-sama seperti mini pada umumnya, dengan buletan tengah di sini yang ya masih sama-sama seperti yang konvensional. Kemudian yang beda paling ini apa namanya, dashboardnya ada ornamen-ornamennya, dan ini ada ambient light yang warna hijau sampai dengan ke kanan sini ya. Nah, ini menggunakan bahan empuk dashboardnya, kemudian door panelnya menggunakan bahan empuk semua sampai tengah aja. Nah, ini yang kena tangan kita nih, dia menggunakan bahan sama seperti bangkunya, leather, dan power window otomatis kedua kanan kirinya, karena memang mobil ini cuma 3 pintu aja. Electric mirror sudah ada, dan handle pintunya dia cukup menarik bentuknya, dan ada door locknya yang ikut-ikut ketarik tuh kalau misalnya kita buka tutup pintu. Nah, selain door lock yang ada di sini, di mobil ini tuh door locknya ada di pojok sini, dia masih bentuk tarik dorong. Dan kita coba nyalain mobilnya dulu biar kelihatan apa aja yang bisa kita akses di mobil ini. Seperti gua bilang tadi, di tengah sini tuh dia ada entertain sistemnya, yang di atasnya tuh ada nyenil lampu hazard, dan ini bisa kita atur tampilannya. Dia ada tanggalan, terus radio, navigasi, terus mini saya, ini konsumsi bahan bakar kita, sama cruise control kita mau berapa kilometer per jamnya. Terus mini connected, ini koneksi kemana nggak tahu. Nah, notifikasi. Nah, entertain sistemnya ini dia sudah bisa terhubung dengan Apple CarPlay,
dan itu bisa wireless infonya ya. Dan di bawahnya tuh dia ada shortcut tombol, tapi ini tombolnya touchscreen yang bawah. Jadi kita bisa pencet tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dia shortcut. Dan di atasnya ada band mode, ini bisa kita pencet tapi dia nggak touchscreen, kita harus pencet juga. Nah, di entertainment system ini selain untuk hiburan, dia juga ada pengaturan kendaraan. Ada pengaturan kendaraan itu dia atau pengaturan lampu, kunci, intelligent safety, peringatan kecepatan, parkir dan segala macamnya bisa kita setting lewat sini. Nah, terus di bawahnya masih banyak banget pengaturannya dari profil pengemudi, info berkendara segala macam bisa kita akses lewat entertainment systemnya sini. Nah, kalau kita ke bawah dia ada AC yang ada putar-putarannya dan dia bisa pengaturan auto dan dia sudah digital ya. Untuk pengaturan suhunya ada kanan kiri dia masing-masing. Terus kemudian ke bawahnya itu ada pengaturan defogger sama buat ngidupin AC-nya juga sih, atau bisa kita AC max gitu. Nah, di bawahnya ada tuas nih. Tuas buat sensor parkir, tuas buat stability control, mode berkendara dan sebagainya. Bahkan start stop engine-nya ada di sini. Jadi dia tuas nih naik turun gitu ya. Pada saat kita toel sensor parkir ini, maka di entertainment system dia langsung nampilin sensor parkir yang aktif, dan kalau kita mau sekalian lihat rear kameranya, tinggal kita pencet gambar kamera ini, dia akan langsung muncul menampilkan gambar di belakang kita. Jadi cukup memudahkan. Kita kembaliin lagi, dan di bawahnya ada USB slot 1 biji Type A, tempat penyimpanan nih kalau gue buat duit receh kali ya. Dan di sini ada cup holder 2 biji, dan ini tuas transmisi cukup menarik ya, hampir sama kayak yang konvensional. Parking brake yang dia udah cute, tapi di sini nggak ada auto hold ya, karena mobil ini ada single pedalnya. Nah, terus di sini ada pengaturan media, map, menu segala macam. Dan kita bisa akses lewat layar sini, kita juga bisa akses lewat sini juga ya. Ini ada putar-putaran ya, sama buat akses itu juga selain bisa kita sentuh back option segalanya. Jadi di sini multifungsi ya. Ada armrest di sebelah kiri yang bahannya sama seperti bahan bangkunya. Kemudian kalau kita buka, ini ada wireless charging ya kalau nggak salah, dan bisa kita angkat, jadi bisa nyebrang. Nah, kemudian setirnya dia menggunakan bahan yang sama seperti bangkunya juga nih kayaknya. Empuk ya. Ada JJ Ternasi di dalam, tombol-tombolan. Sebelah kiri buat cruise control, sebelah kanan buat entertainment systemnya. Jadi akses entertainment systemnya tuh ada banyak ya, selain dari setir, dari tengah sini, atau kita bisa langsung akses lewat entertainment systemnya situ. Nah, tuas-tuasan belakang ini agak kebalik ya sama mobil-mobil Jepang. Karena ini sebuah mobil Eropa, dia lampu-lampuan, lampu sen segala macam ada sebelah kiri, wiper sebelah kanan. Nah, kemudian instrumen clusternya dia nggak begitu besar, cukup untuk sebuah mobil listrik, dan ini informasinya cukup lengkap karena sebelah kanan ada kapasitas baterainya, sebelah kiri itu dia speedometernya gitu ya. Ada range-nya juga di dalam, terus drive mode. Jadi seperti gue bilang tadi, di sini ada tuas drive mode. Jadi kalau kita atur drive mode dari model sport, terus mid artinya dia yang normal ya, terus green dan green plus. Nah, ini of course pada saat kita merubah mode berkendara, jarak baterai yang kita pakai akan berubah juga. Jadi ya paling gitu. Nah, sebelah kanan setir sini dia ada tombol buat akses lampu ya. Jadi lampunya lengkap banget, pengaturannya ada di sebelah kanan sini, bahkan sampai ada adjustable buat headlampnya sudah lengkap di sini. Kemudian spion tengah yang nggak begitu bisa di sini, yang dia udah ada night view, dan ini ada buat buka tutup sunroof sama toel-toelan buat lampu, akses lampu-lampu yang ada di sini ya. Jadi pengaturannya ada di sini semua. Sun visor kanan kiri dia ada kacanya ya, pas kita buka dia ada lampunya juga. Anyway, mungkin itu tadi pembahasan kami tentang Mini elektrik ini. Jadi memang ada beberapa perubahan, tapi nggak terlalu signifikan dari yang Mini Cooper 3 pintu. Dan ya seperti gue bilang tadi, memang kapasitas baterainya tidak terlalu besar, dan range-nya itu tidak terlalu jauh kalau kita bandingkan dengan
mobil-mobil listrik lainnya. Tapi mobil ini punya harga yang tidak begitu jauh terpautnya dengan mobil Mini Cooper 3 pintu. Nah, oke. Dalam video kali ini eksklusif kita akan datangkan Om Andre yang punya showroom di sini. Oke, silakan Om Andre. Selamat datang. Apa kabar Om Andre? Baik, Mas. Oke, teman-teman, di sini udah kita hadirkan Om Andre selaku yang megang showroom Mini yang ada di PIK ini. Gimana Om Andre? Mobil ini kalau menurut kami cukup menarik karena memang sekarang persaingan mobil-mobil listrik cukup kencang ya Om ya. Jadi Mini sudah mengeluarkan mobil listrik dan rencananya ke depan mau apa aja lagi Om yang bakal dikeluarin sama Mini Om? Oh, nanti bulan depan kita masih belum bisa spill sih. Nanti kalau misalnya itu kita ada new gen gitu. Siap. New gen, pokoknya kalau misalnya ada yang mau new gen nanti bisa hubungin aja dulu deh. Pokoknya masih disimpan dulu. Masih disimpan ya. Yang pastinya nanti akan diluncurkan model-model terbarunya dari Mini ya. Nah, kalau di sini apa aja Om yang ada kira-kira unitnya nih, biar teman-teman kalau misalnya main ke sini gitu? Boleh. Kalau di sini kita yang masih tersedia itu masih ada Mini elektrik, terus ada Mini 3 door, terus ada Countryman, Countryman juga ada yang S, terus ada 5 door kayak gitu, terus JCW masih ada juga. Masih ada. Pokoknya kalau untuk unit-unit yang masih stok tersedia itu kita ada clearance sales nanti. Nanti kita ada clearance sales pokoknya. Siap. Berarti nggak harus inden ya Om, ada beberapa. Kalau yang unit ready itu pasti bisa langsung bawa pulang aja gitu. Wih, mantep banget. Oke, Om, kira-kira di showroom ini ada promo apa aja sih Om? Bisa di spill nggak ke kita? Oke, kalau untuk spill promo itu kalau untuk clearance itu super banyak banget promonya. Kita ada yang promo DP mulai dari 50 jutaan, 80 juta, terus angsurannya ringan, terus ada yang panjang juga angsurannya, terus banyak bonusnya kalau untuk yang clearance. Gitu. Mantap banget. Nanti pokoknya kalau untuk pencinta ke penonton setianya Mas ini nanti boleh datang aja nanti ke sini, nanti kita kasih harga spesial deh. Oke, boleh langsung datang ke Mini yang ada di PIK, atau kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini nih, mungkin nanti bisa komunikasi boleh. Atau kalian bisa cek aja di deskripsi karena kita tampilkan di sepanjang video. Oke, terima kasih Om Andre waktunya. Sama-sama Mas. Ya, makasih. Oke, mungkin itu dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kalian kalau mau sekedar nanya-nanya atau mau langsung datang nggak apa-apa, kalian langsung komunikasi aja sama Om Andre tadi. Jadi kalian langsung beli mobil di sini atau segala macam, tanya-tanya dulu nggak apa-apa lah, kalian bisa langsung hubungi. Oke, mungkin segitu dulu video dari kami bersama gua Anar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.